Hai, jumpa lagi dengan Dr. Hari. Kali ini edisi liburan saya ada di Puncak Tetetana, Kumelembuai, Kota Tomohon. Pada kali ini saya akan membahas tentang suatu topik yang mungkin Anda sering dengarkan, yaitu diabetes mellitus. Tahukah Anda sebenarnya penyakit diabetes ini banyak sekali di masyarakat? Bahkan mungkin di keluarga Anda ada yang mengidap penyakit ini. Tidak lengkap bila saya tidak membahas sedikit sejarah tentang penyakit diabetes ini. Dalam peradaban manusia, gejala diabetes seperti sering berkemih dan penurunan berat badan dikarenakan suatu penyakit langka pada ribuan tahun lalu itu pertama kali tercatat pada tahun 1550 sebelum Masehi di sebuah kertas papirus di Mesir. Penamaan diabetes sendiri mulai dicetuskan oleh Apollonius dari Memphis 250 tahun sebelum Masehi sebagai penyakit yang menyebabkan sering berkemih. Dan pada abad ke-11 beberapa ilmuwan mempunyai ide yang agak nyeleneh, yaitu mencoba rasa dari urin itu, dan mereka merasakan rasa dari urin itu adalah manis. Maka nama mellitus mulai digunakan sejak saat itu. Mellitus yang berarti madu pada bahasa Latin. Peningkatan penderita diabetes mellitus itu diperkirakan akan mencapai 3 kali lipat pada tahun 2030. Peningkatan ini telah diprediksi oleh WHO atau World Health Organization. Di tahun 2030 penderita diabetes mellitus akan mencapai 21,3 juta. Sebelum saya membahas lebih jauh, mungkin Anda pernah mendengar istilah hiperglikemia. Ya, hiperglikemia adalah kondisi medis berupa peningkatan kadar glukosa darah melebihi normal. Penyakit ini umumnya biasa kita sebut sebagai diabetes mellitus. Definisi dari diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan produksi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Diabetes mellitus sendiri dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional, dan DM tipe lain. Sedangkan tipe diabetes mellitus yang umum banyak ditemukan di masyarakat adalah DM tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia berdasarkan perkiraan WHO pada tahun 2000 berkisar sekitar 8,4 juta dan akan menjadi meningkat 21,3 juta penderita pada tahun 2030. Mungkin Anda pernah berpikir, kenapa seseorang bisa terkena diabetes mellitus atau kenapa saya bisa terkena diabetes mellitus tipe 2. Nah, pertama kita harus tahu dulu bahwa diabetes mellitus itu disebabkan oleh karena adanya gangguan di sel otot, hati, dan kerusakan sel beta di pankreas. Resistensi insulin pada sel otot itu terjadi karena adanya gangguan transport glukosa dalam sel otot. Sedangkan proses yang terjadi di hati, yaitu adanya proses produksi di glukosa yang meningkat dan adanya kegagalan sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin. Insulin itu sendiri memiliki fungsi untuk menurunkan kadar gula manusia. Apa sih bedanya DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional, atau DM tipe lain? Nah, DM sendiri itu umumnya diklasifikasikan menjadi 4, yaitu DM tipe 1 menandakan adanya kerusakan sel beta pankreas, sehingga sel beta tersebut tidak mampu memproduksi insulin dalam tubuh. Hal ini tidak dapat dicegah karena penyebab kerusakannya biasanya autoimun atau idiopatik. Maka dari itu, DM tipe 1 ini paling sering didapatkan pada anak-anak. DM tipe 2 menandakan adanya resistensi atau penolakan insulin, sehingga lama-kelamaan hal ini dapat menyebabkan penurunan produksi insulin. Diabetes tipe 2 ini sering ada pencetusnya, seperti pola makan yang manis yang berlebihan. Nah, maka dari itu DM tipe 2 ini paling sering didapatkan pada orang dewasa.
Untuk diabetes mellitus gestasional merupakan diabetes yang didiagnosis pada trimester kedua, mulai dengan minggu ke-13 kehamilan, meskipun sebelum kehamilan tidak pernah mengidap penyakit diabetes. Untuk diabetes mellitus tipe lain, contohnya seperti sindroma monogenik atau MODY, atau juga bisa disebabkan karena obat dan zat kimia yang walaupun jarang ditemukan tapi ada. Bagaimana dokter mendiagnosis seseorang terkena diabetes? Nah, diagnosis diabetes mellitus ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah dan HbA1c. Kecurigaan adanya diabetes mellitus apabila terdapat keluhan seperti poliuri atau sering kencing, polidipsi sering haus, polifagi sering lapar, dan didapatkan juga penurunan berat badan. Keluhan lain seperti lemah badan, kesemutan, gatal, mata kabur, dan disfungsi ereksi pada pria, dan gatal pada vulva pada wanita itu meningkatkan kecurigaan dokter terhadap seseorang yang menderita diabetes mellitus. Selain gejala klinis yang dapat mendukung seseorang didiagnosis penyakit diabetes, berikut adalah hasil lab yang juga dapat menunjang ke arah diagnosis itu, yaitu pemeriksaan glukosa plasma puasa lebih dari 126 mg. Puasa yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana pasien tidak makan sama sekali minimal 8 jam. Atau didapatkan pemeriksaan glukosa plasma lebih dari 200 setelah tes toleransi glukosa oral (TTGO), di mana tes ini dilakukan dengan cara pasien diberikan asupan glukosa sebanyak 75 gram lalu dites kadar glukosanya. Nah, ketiga adalah pemeriksaan glukosa plasma sewaktu, didapatkan lebih dari 200. Atau pemeriksaan yang dapat dilakukan kapan saja bila ditemukan pasien dengan gejala klasik yang sudah disebutkan sebelumnya. Pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan darah HbA1c yang didapatkan lebih dari 6,5. Apa sih HbA1c itu? HbA1c adalah salah satu pemeriksaan gold standard untuk diagnosis diabetes mellitus. HbA1c itu singkatan dari hemoglobin glikosilasi. Pemeriksaan ini juga merupakan pemeriksaan yang digunakan untuk menilai efek perubahan terapi diabetes 8-12 minggu sebelumnya. Ketika Anda menggunakan obat diabetes, HbA1c sebaiknya diperiksakan setiap 3 bulan. Kalau Anda tidak memiliki gejala klasik yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu polidipsi, polifagi, dan poliuri, tetapi memiliki kriteria yang akan saya sebutkan sebentar lagi ini, sebaiknya Anda memeriksakan kadar glukosa Anda secara berkala di fasilitas kesehatan terdekat. Beberapa kriteria itu adalah didapatkan berat badan lebih atau indeks massa tubuh lebih dari 23 kg per meter kubik, ya, atau disertai dengan satu atau lebih faktor risiko seperti kurang beraktivitas, kemudian ada keturunan diabetes mellitus dalam keluarga, atau Anda adalah wanita yang memiliki riwayat melahirkan bayi dengan berat badan bayi lahir lebih dari 4 kg, atau mempunyai riwayat DM gestasional. Apalagi juga Anda memiliki hipertensi dan didapatkan kolesterol Anda dengan HDL kurang dari 35 dan trigliseridnya lebih dari 250. Kemudian ada juga wanita yang dengan polikistik ovarium, riwayat prediabetes, dengan obesitas berat, atau memiliki penyakit kardiovaskular. Nah, dengan usia lebih dari 45 tahun, saran saya adalah pemeriksaan glukosa Anda secara berkala. Kenapa sih seseorang itu harus mengkonsumsi obat-obatan diabetes? Nah, tujuan pengobatan diabetes mellitus itu adalah menghilangkan keluhan diabetesnya dengan memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi resiko komplikasi yang bisa disebabkan oleh penyakit diabetes itu. Yang kedua adalah mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. Yang terakhir adalah menurunkan kematian pada pasien yang pengidap diabetes mellitus. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan pengendalian glukosa darah, tekanan darah, berat badan, dan kadar kolesterol Anda secara teratur. Seorang pasien diabetes mellitus bisa saja menderita luka pada kaki dan terkadang harus dilakukan amputasi. Nah, bagi Anda yang penderita diabetes mellitus dan memiliki luka di kaki, disarankan tidak berjalan kaki tanpa alas kaki, termasuk di pasir maupun di air.
Periksa kaki Anda secara berkala dan laporkan ke dokter Anda apabila terdapat kulit kaki yang terkelupas, kemerahan, ataupun luka. Jaga kebersihan kaki Anda, jaga kelembapannya dengan krim pelembab agar tidak kering. Periksa alas kaki Anda dan lihat apakah ada benda asing sebelum memakainya. Potong kuku secara teratur, keringkan kaki dan sela-sela kaki secara teratur setelah dari kamar mandi. Gunakan kaos kaki dari bahan katun yang tidak menyebabkan lipatan pada ujung jari kaki. Sepatu Anda tidak boleh terlalu sempit ataupun longgar, jangan gunakan hak tinggi. Hindari penggunaan bantal ataupun botol berisi air panas untuk menghangatkan kaki. Jika sudah ada kelainan bentuk kaki, gunakan alas kaki yang dibuat khusus. Seorang pasien yang memiliki penyakit diabetes mellitus disarankan untuk mengikuti perilaku hidup sehat. Contohnya adalah mengikuti pola makan sehat, meningkatkan kegiatan jasmani dan latihan jasmani, menggunakan obat diabetes mellitus secara aman dan teratur, melakukan pemantauan glukosa darah mandiri, tujuannya agar dapat menilai keberhasilan pengobatan. Kemudian ada melakukan perawatan kaki secara berkala. Gunakan fasilitas kesehatan yang ada untuk mengontrol gula darah Anda. Sekarang kita masuk ke pola makan atau dietnya. Nah, karbohidrat. Seseorang pasien diabetes mellitus tetap membutuhkan karbohidrat. Nah, karbohidrat ini dianjurkan tetap makan 3 kali sehari dan diberikan makanan selingan seperti buah-buahan, karena serat juga dibutuhkan manusia dalam sehari-hari. Yang kedua adalah lemak. Nah, bahan makanan yang mengandung lemak jenuh seperti daging, susu yang full cream itu sebaiknya Anda kurangi. Untuk protein, sumber protein yang baik adalah ikan, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, tempe. Nah, bahan makanan seperti daging sapi, daging babi, kambing, dan produk hewani olahan sebaiknya Anda kurangi. Nah, bagaimana dengan garam? Untuk garam sebaiknya disarankan asupan hariannya adalah kurang dari 1500 mg per hari. Sekarang saya akan membagikan tips atau nasihat tentang latihan olahraga. Nah, olahraga secara teratur dilakukan sebaiknya 3-5 hari seminggu dengan durasi sekitar 30-45 menit dengan total 150 menit per minggu. Latihan fisik ini bisa berupa jalan cepat, bersepeda, jogging, dan berenang. Bagi Anda penderita diabetes mellitus yang sementara melakukan pengobatan atau menjalani pengobatan, sebaiknya Anda memiliki alat pemeriksaan gula darah di rumah. Nah, tujuan pemeriksaan glukosa darah di rumah itu adalah untuk mengetahui apakah sasaran terapi telah tercapai atau tidak. Pemeriksaan ini mempermudah dokter untuk menyesuaikan dosis obat agar tercapai kadar gula darah yang normal. Nah, kapan Anda harus melakukan pemeriksaan gula? Untuk pemeriksaan glukosa darah adalah baiknya saat puasa, 1 atau 2 jam setelah makan, atau secara acak berkala sesuai kebutuhan. Frekuensi pemeriksaan dilakukan setidaknya sebulan sekali. Itulah tadi informasi tentang diabetes mellitus beserta nasihat dan tips tentang makanan, diet, dan olahraganya. Sekian acara ini, tunggu acara kita selanjutnya di episode selanjutnya. Sampai jumpa.